Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu tawakkaltu 'ala Allah wa ta'samtu billahi fa batu amri ilallah ma sya'allah la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasil haqqi bil haqqi wal hadi illa siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah hari ini, detik ini kita semua bisa berkumpul di sini atas qudrat dan iradatnya. Semua karena nikmat Allah yang luar biasa, nikmat iman, Islam dan ihsan, dan juga nikmat sehat walafiat. Dan alhamdulillah bulan kemarin sudah dicabut tentang bencana Covid oleh WHO dan sudah free. Alhamdulillah dengan izin Allah kita semua bisa menikmati kembali kehidupan normal. Dan juga alhamdulillah kita isi kesempatan kita kali ini dengan sama-sama berthalabul ilmi, mengkaji ilmunya Allah, dan kita menjalani kehidupan ini dengan penuh ketakwaan dan penuh bersyukur kepada Allah. Salawat salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad, salawat salam besar keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan kita insyaallah pengikutnya yang setia sampai hari zaman ini. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita semua, dan juga Allah berikan nanti di yaumil akhir kepada kanjeng Nabi dan kepada kita semua syafaatul utma kepada kita semua dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para guru, para pengurus DKM dan seluruh asatid, para ustaz dan para sepuh, mohon izin saya Al-Fakir Eko Sutrisno. Seperti biasa yang kita sudah, mungkin beberapa yang sudah mengikuti kajian ini, kita sudah pada posisi awal tadi, kita judulnya membangun jiwa. Tadi imam kita membacakan surat yang pas. Jadi kenapa penting kita membangun jiwa? Karena nanti di alam barzah ketika kita akan menghadapi pertanyaan munkar nakir adalah jiwa kita yang akan bertanggung jawab. Kok bisa, Ustaz? Karena fisik ini hanya menjadi apa? Saksi. Tangan, kaki semuanya menjadi saksi. Jadi fisik kita tuh bukan, jasmani kita bukan jadi yang tertuduh. Yang tertuduh siapa? Jiwa. Jiwa yang seperti apa yang nanti lolos dari munkar dan nakir? Kalau lolos munkar nakir pasti lolos dari hisab. Nah, perkara dengan orang lain nanti diselesaikan tuh di sana. Nah, ini yang penting harus kita pahami. Nah, dari awal kita sudah coba kita membangun jiwa kita. Kenapa penting? Karena jiwa dibangun berdasarkan habit kita, kebiasaan kita, sehingga menjadi karakter. Ketika menjadi karakter, otomatis menjadi bagian daripada jiwa kita. Nah, tinggal dalam keseharian kita itu kita lebih banyak membangun jiwa yang mana nih? Jiwa amarah atau jiwa yang mutmainnah? Jiwa yang menuju ketenangan, kebahagiaan. Karena seperti saya sampaikan berkali-kali bahwa kehidupan kita cuma antara dua kutub Bapak Ibu sekalian, yaitu mutmainnah sebelah kanan dan sumum dukum umum fahum layar siun. Kalau mutmainnah pasti tadi disampaikan Imam di surat Al-Fajr apa? Irji ila fathrifi wadkhuli jannati, jannah. Pasti ketika pada posisi ini, perkara nanti sampai rodia, mardia, sampai kepada insan kamil itu urusannya Allah. Tetapi kita harus bangun ini. Nah, kita di antara kedua ini, kalau ini sumun bumun umum fahum layar jiun, ini udah pasti dikunci mati, udah pasti neraka, kesengsaraan. Ini kebahagiaan.
Pertanyaannya, apakah hidup kita sudah bahagia? Nah, kan gitu aja. Karena indikator orang itu mutmainah adalah hidupnya bahagia atau menikmati hidup. Ngarang Ustaz, enggak. Bahkan 17 kali kita minta itu. Ya kan? Ihdinas siratal siratal ladzina an'amta alaihim. Orang diberi nikmat itu susah atau senang? Senang, bahagia atau menderita? Bahagia. Berkali-kali saya sampaikan, kalau begitu, kalau kita selama ini belum sampai kepada titik itu, berarti kita belum di jalan yang lurus. Udah kita akui, kita belum di jalan yang lurus. Berarti kehidupan kita waktu hidup itu cuma iya na'budu wa iya nasta'in, bukan karena Allah, karena makhluk, bukan karena khalik. Kita kejebak nih, termasuk Al-Fakir juga. Jadi kenapa? Ya wajar, karena memang kita hadapi, yang kita hadapi adalah banyakkan makhluk. Sekarang kita balik, makhluk itu kita jadikan sarana untuk membangun jiwa kita agar taat kepada Allah. Jadi makhluk itu jangan jadi alasan, jadi kita jadikan sarana tuh. Banyak, dari mulai yang kecil deh. Kita bangun jiwa kita. Allah itu Rahman Rahim, Allah itu Maha Memelihara. Maka wujudkan sifat Allah itu di dalam kehidupan kita. Contoh, paling gampang di rumah. Banyak tanaman-tanaman kecil, banyak hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Ya minimal kita sampaikanlah rezeki kita. Kita kadang nggak sadar, itu latihan kita. Kita melatih diri kita. Misalnya Bapak Ibu ketika menyiram pohon, kan cuma sekedar siram saja. Tapi coba seperti kita lakukan dengan benar-benar berinteraksi dengan Allah. Apa jiwa kita di diri kita, ya Allah, mohon ridon dan mohon izin ridhomu ya Allah, saya menyiram pohon ini menjadi wakil Engkau di muka bumi ini ya Allah, menyampaikan rezekimu kepada makhlukmu ini. Siram, tes. Itu beda kalau sekedar siram aja. Beda itu interaksinya kita. Maka membangun jiwa itu tidak lepas daripada kita sehari-hari melibatkan Allah di dalam kehidupan. Toh nanti pun kita akan ketemu Allah kan? Kenapa nggak dari sekarang aja kita akrab sama Allah? Toh setiap hari kita sholat, bertemu dengan Allah. Karena sholat itu mi'rajul mu'minin, itu warisan terindah dan terbaik yang diberikan kepada Kanjeng Rasul kepada kita, yaitu sholat. Nah, di sholat itu kita ngapain? Kita kan berdialog sama Allah, ya kan? Pertanyaannya, kenapa Rasulullah ketika menjelang sholat selalu minta disegerakan? Bahkan Bilal, segera biar saya gembira, biar hati saya gembira. Kenapa? Disitulah perjumpaan kita dengan Khalik kita, dengan pencipta kita. Nah, pertanyaannya, loh saya sholat tuh fisik. Iya, karena selama ini Bapak Ibu sholatnya hanya dengan nafsu. Nafsu itu nempelnya di jasmani. Nah, coba sholat dengan rohani, dengan jiwa kita. Indikator bahwa kita sholat dengan rohani kita, dengan jiwa kita adalah jiwa kita, pikiran kita, rohani kita tidak jalan pikirannya tidak kemana-mana. Itu indikatornya. Betul nggak, Bu? Halo Bu. Ibu nyari kunci hilang, pas di sholat ketemu tuh. Waduh, naruh kunci di mana atau naruh pisau di mana, ketemu pas sholat. Wah iya. Iblis tahu ini. Iblis tahu, dan dia tahu kalau jiwa manusia sampai pada posisi mutmainah, maka dia mendapat jannah, kebahagiaan bukan hanya nanti tapi juga saat ini. Kenapa dia bahagia? Karena dia ihdinas siratal mustaqim. Kenapa dia ihdinas siratal mustaqim? Karena selama hidupnya, tiap detiknya dia iya na'budu, iya nasta'innya karena Allah. Berarti dia selama hidupnya pasti mengutamakan Rahman dan Rahim, dan dia selalu memuji Allah dan bersyukur atas apa yang diberikan. Maka dia akan selalu berkata alhamdulillahirabbil alamin. Dan dia tidak akan mengatakan dirinya bahwa ini adalah amal saya. Dia akan mengatakan bismillahirrahmanirrahim.
atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, bismi itu baknya itu bak ma'rifah, artinya dia mengatakan bahwa baik di sini atau bukan, kalau terjemahan umum kan dengan, sebenarnya aslinya atas nama Allah. Dan betapa canggihnya Kanjeng Rasul menyampaikan kepada kita bahwa setiap perbuatan yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim maka tidak tertolak. Ya wajar. Kenapa tidak tertolak? Perbuatan yang tidak tertolak adalah pertama dia benar dan kedua ikhlas. Nah, kalau kita mengataskan nama Allah berarti itu kan bukan perbuatan kita. Ibaratnya kita mengatakan bahwa ini adalah karena Allah, bukan karena kita. Maka itu ada jatuhnya ikhlas. Dan hanya orang yang ikhlas mukhlisin yang tidak bisa digoda oleh iblis, setan dan kawan-kawannya. Di luar itu bisa kiai, ajengan, presiden, orang sehebat apapun, sekaromah apapun tetap bisa digoda oleh iblis dan setan. Jangan heran kalau misalnya kita melihat ulama kemarin dia ngomong A, besok ngomong B, besok ngomong C. Bisa saja dia dimasuki di dalam aliran darahnya setan dan iblis. Mungkin dulu dia tidak, awalnya dia mengatakan LGBT haram misalnya, suatu saat akan mengatakan LGBT biasa saja. Kenapa bisa itu terjadi? Karena itu tadi, dia tidak terus-menerus membangun jiwanya ke arah kepada ketaatan kepada Allah. Yang jelas hukumnya Allah bilang sudah ditetapkan ini haram, dia akan rubah menjadi abu-abu tuh. Dia nggak mengatakan itu halal, tapi dibikin jadi abu. Bagaimana cara membuat abu-abu? Ya sama, ketika kita membangun karakter jiwa, sama juga sebaliknya, ketika dia membangun jiwa yang amarah, jiwa yang penuh dengan hadun nafsu, maka akan dibangun sesuai dengan karakternya. Contoh, seorang koruptor, dia akan membangun jiwa koruptornya itu terus menerus nggak? Setiap saat nggak? Setiap saat. Karena dia ketika masuk ke lubang itu dia harus punya kemampuan yang luar biasa untuk hijrah ke situ. Iya Pak, ini ada 3 nih. Ini orang yang senang berbuat, membangun jiwa maksiat. Di sini orang yang senang membangun jiwa taat. Orang yang berbuat maksiat hijrah kepada yang taat itu ada puasanya 3 hal. 3 hal nih. Ya. Ada tiga hal dia akan lewati. Sama orang yang taat berubah menjadi ahli maksiat. Jadi ini sama-sama senang. Di sini senang, di sini juga senang, betul nggak? Di sini senang berbuat taat, di sini senang berbuat maksiat. Pindah posisi sama-sama senang nggak? Tapi objeknya berbeda. Sama-sama membangun jiwa nggak? Sama. Yang ini akan membangun jiwa sampai ke arah sumum bukun umyum fahum lah. Bahkan Allah ancam khatamu ala qulubihim wa ala samin wa ala absarihim gisyawa wa lahum azabun ajim. Itu kunci mati. Udah itu. Artinya apa? Allah tuh tidak setega misalnya gini. Allah menciptakan manusia kemudian nanti akan disiksa, tidak. Allah beri kesempatan dia untuk berpikir karena dikasih akal, bahkan dikasih sebenarnya genuine iman itu sudah ada di dalam tubuhnya. Semua manusia dimanapun dia berada, di kutub utara, kutub selatan, barat dan timur, dia akan ada titik iman di dalam dirinya. Hatta walaupun di situ tidak ada katakan komunitas Islam, tapi di dalam dirinya pasti akan mencari yang namanya Tuhan, yang namanya kekuasaan yang menciptakan dia. Ateis-ateisnya orang tetap bisa percaya adanya kekuatan di luar yang luar biasa, di luar dirinya, di luar kemampuan dirinya, karena akal terbatas. Nah, tetap itu akan contoh yang orang tidak bisa yang bisa orang tidak bisa mengendalikan dirinya apa? Bisa kita menghentikan jantung kita walau 5 menit? Nggak bisa kan? Bapak bisa nggak kedip-kedip selama sehari? Ada yang bisa? Hebat tuh. Nggak kedip-kedip sehari. Bayangin itu. Allah udah atur nih 144.000 kali kita kedip. Nah, kan nggak ngitung kan? Ada itu. Wah, ini nikmat kedip aja. Nikmat kedip aja kita belum tentu mampu membayar dengan amal kita, Bapak Ibu.
Maka untuk mencapai ke sana kita harus mendapat rahmatnya Allah. Untuk mendapatkan rahmat Allah, Allah tuh senang kepada jiwa yang mana? Jiwa yang tenang, jiwa yang ahli taat. Nah, bagaimana mereka hijrahnya? Orang ahli taat untuk pindah ke maksiat, awalnya dia susah. Susah dong, biasa taat. Waduh, ini mau korupsi nih, gimana? Nah, ya kan? Waduh, susah dia. Kemudian akhirnya menjadi terbiasa. Yang ketiga dia menjadi terbiasa. Kemudian akhirnya dia senang berbuat maksiat jadinya. Orang ahli maksiat pindah ke ahli taat, ya kan? Pertama dia korupsi senang banget. Awalnya dia, waduh, begitu mau pindah susah juga sama. Tetapi begitu dia paksain, kemudian dia biasa. Akhirnya balik lagi senang menjadi tak. Cuma itu aja langkahnya. Awalnya susah, biasa, kemudian menjadi senang. Betul nggak? Kita yang mungkin bukan sholatnya masih bolong-bolong misalnya, awalnya mungkin dipaksain berat, lama-lama menjadi biasa, kemudian menjadi senang. Begitu cara membangun jiwa. Ya memang harus pakai Allahumma paksain. Kalau bahasanya ilmu nekat, ya kan? Kita harus punya ilmu nekat gitu. Yang gini, kita biasa senang dengan privilege ya, misalnya contoh gini, kita senang dengan gadget gitu misalnya, kemudian kita jadikan sarana ini menjadi sarana ibadah taat sama Allah. Gimana caranya? Kan selama ini orang, mungkin teman-teman yang suka game, yang suka ngeliat yang lain di gadget kan macam-macam informasinya. Pertanyaannya, apakah ketika kita melihat informasi itu melibatkan Allah nggak? Kalau melibatkan Allah, apapun bentuk informasinya, kalau itu sifatnya kita nggak tahu, pasti perlu dipikirin nggak? Nggak perlu ngotor-ngotorin hati kita, gitu, malah akhirnya menjadi hasut kan? Wong kita juga nggak tahu aslinya gimana. Dan ketika kita datang menerima berita, apa perintah Allah? Harus bertabah. Kita nggak punya akses, ngapain juga mikirin? Kecuali kita punya akses, misalnya kayak saya misalnya. Pimpinan A misalnya begitu, saya tinggal telepon, bener nggak kamu begitu? Oh enggak, aslinya nggak gini, saya dipelintir. Ya bisa gitu. Saya beneran, saya misalnya, kamu ngomong gini nggak? Saya tanya aja, bener nggak kamu ngomong gini? Oh enggak, saya aslinya ngomongnya gini loh. Itu dipelintir. Nah, itu tabayun. Kalau kita punya akses, kalau nggak punya akses ngapain gitu? Udah, kita fokus lagi kepada ibadah kita kepada Allah. Jadi jangan sampai hati kita terkotor sesuatu yang memang akhirnya merusak kebiasaan kita tadi. Yang biasa zikir, paksain tuh zikir sampai kepada zikir khafi, sampai kepada zikir sirri. Apa itu zikir khafi? Apa itu zikir? Sampai kepada titik di mana Anda melihat apapun, di situ Anda melihat kekuasaannya Allah. Kemanapun menghadap, ke timur ke barat, kita akan melihat kekuasaannya Allah atau wajahnya Allah. Itu surah Al-Baqarah 115. Sampai pada titik itu gitu loh. Sampai kita pada titik misalnya kita melihat apapun bentuknya makhluk, di situ kita melihat kita serasa di mana-mana kita bersama Allah gitu loh. Pertanyaan kan gini ya, Bu, Ibu mau bersama Allah atau bersama yang bukan Allah? Nah, bersama Bapak apa bersama Allah? Bapak. Loh iya mas gitu. Bapak saya tanya, mau bersama ibunya, istrinya atau bersama Allah? Kok berat? Jangan takut. Nah di rumah itu istri kita atau suami kita, anak kita bukan milik kita. Miliknya siapa? Jadi kayak tukang parkir gitu loh. Tukang parkir itu bawa ada mobil Lamborghini, ada mobil Ferrari, dia tenang aja begitu diambil, ya silakan gitu diparkirin sama dia. Dia jagain dia, tapi dia tidak memiliki gitu. Asik gak gitu? Asik, nggak ada rasa kehilangan. Orang merasa kehilangan karena apa? Karena dia merasa memiliki. Padahal siapa kita? Mata kita, pikiran kita, akal kita, tenaga yang kita gunakan ini milik siapa? Terus berkata, ini amal saya. Nauzubillah min dzalik. Kamu bisa beramal itu karena apa? Karena kamu diberi kekuatan oleh Allah. Kekuatan dari mana? Dari nikmatnya Allah juga. Kita makan, kemudian mendapatkan tenaga, betul? Yang memproses baik itu makanan menjadi bentuk di depan kita maupun yang memproses di dalam tubuh kita siapa?
Mekanisme siapa itu? Kita atau bukan? Allah kan? Nah, maka kita sadar itu, ya Allah, ternyata kita ini la haula wala quwata illa billah. Untuk hidup saja, saya tanya, manusia itu terdiri dari siapa? Jasmani dan rohani. Apa cukup itu? Saya tanya, manusia itu jasmani dan rohani. Oke, apa cukup itu dong? Apa hanya cukup jasmani dan rohani? Misalnya nih, ada manusia, plek, tidur, belum ada nyawanya nih, masuk rohaninya, plek, jadi manusia. Dah, setelah itu ada nggak unsur lain yang harus dia bisa bergerak ke sana kemari? Apa namanya? Ada yang tahu? Kan manusia kan jasmani dan roh, tapi ada unsur lain yang membuat dia harus bisa bergerak ke sana kemari. Apa? Hah? Tenaga dari Allah. Apa namanya? Biiznillah, izinnya Allah. Kalau nggak izinkan Allah nggak bergerak, koma dia, cuman aja jasmani dan nyawanya doang atau jiwanya doang. Ya, kayak orang koma kan? Tapi untuk dia bergerak, jalan ke sana kemari, berbicara kayak gini, melihat, menggunakan jasmani ini, siapa? Izinnya Allah. Maka itu kalau di surat yang hafal nih pasti, surat ayat kursi kan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun lahu ma fis samawati wa ma fil manzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Jadi nggak bisa tuh kita bergerak tanpa izinnya Allah. Nah, kalau tahu ilmu ini, berarti kan setiap kejadian di muka bumi harus selamanya izinnya Allah, betul nggak? Atau saya tanya, bahwa kejadian di muka bumi ini izinnya dulu apa terjadi dulu baru izinnya keluar, atau izinnya dulu baru kejadian? Saya tanya. Izinnya. Kalau bapak ibu bisa tahu nih izinnya Allah, asik tuh hidup. Nih mau kejadian nih, bapak dikasih tahu. Oh iya, kan sudah akrab kan, Allah pasti TST, tahu sama tahu. Kan innallaha maha. Oh, kita bersama Allah terus nih. Kita bersama Allah. Begitu kejadian mau terjadi, nanti kamu akan ngalami gini, kamu akan gini. Itu pasti itu biasanya. Yang orang yang sudah akrab sama Allah, kayak misalnya gini, saya akrab misalnya sama Pak Baihaqi. Tentu kalau saya mau ada apa-apa, Pak Baihaqi ngasih tahu kan, Pak Eko nanti jangan lewat sini, itu nyasar tuh. Ngasih tahu dia, karena sudah akrab, saking akrab, saking dekatnya gitu. Seperti itu. Oke, baik, kita buka surat Ibrahim. Nah, kita sekarang hari ini membangun salah satu jiwa yang kita penting nih dalam kehidupan ini. Namanya apa Pak Bu? Jiwa syukur. Nah, kita buka surat Ibrahim, ayat hafal kan ayatnya? Ayat 7. Ayat 7. Ketemu Pak? Sudah? Sudah ketemu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidan inna azabi lasyadid. Oke, kita harus paham nih agar mendapat ilmunya. Kenapa kita penting membangun jiwa yang syukur? Di sini Allah mengatakan, dan ingatlah, maka pakai wawnya watop nih. Kemudian ingatlah ketika Tuhanmu, sampai dia memakai kata Rob di sini. Jadi kata Rob itu intinya apa? Akrab, dekat sekali. Ya, Rob, iya Rob, itu akrab sekali. Tidak mengatakan lillah di sini. Kalau lillah itu cenderung dia penguasa. Jadi, tapi Rob ini idiom yang membuat kita akrab sama Allah. Nah, dia mengatakan ini, beliau mengatakan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatmu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatmu, maka pasti ajakku sangat besar. Oke, kita kan di rumah punya anak nih, ya Pak. Kita ngomong sama anak, Nduk, kamu belajar yang rajin. Kalau kamu belajar, saya kasih hadiah. Kalau kamu nggak belajar, saya hukum kamu, saya tempeleng kamu, misalnya, katakanlah gitu, ekstrimnya nih.
Pertanyaan saya, itu sebenarnya pesannya maunya apa kita? Pesan kita ke anak kita apa tuh? Li, kamu mesti belajar sungguh-sungguh. Kalau kamu belajar sungguh, saya kasih hadiah kamu. Kalau kamu nggak belajar, maka saya akan hukum seberat-beratnya. Pertanyaan saya, niat kita kepada anak kita supaya apa anak kita tuh? Hah? Oke, saya ulangi, biar konsentrasi. Kita ingin anak kita belajar, maka saya tanya, kamu belajar yang giat, kamu tak kasih hadiah. Kalau kamu belajar giat, kalau kamu nggak belajar, saya hukum kamu seberat-beratnya. Pertanyaan saya, kita ingin anak kita supaya apa? Belajar. Berarti tidak ada kata lain kan? Harus tidak ada pilihan lain sebenarnya kan? Nah, kalimat ini sama. Saya sengaja menganalogi ke kehidupan kita sehari-hari biar masuk nih. Nah, di sini ayat menyampaikan, Allah menyampaikan intinya apa? Ya kamu harus bersyukur gitu, nggak ada pilihan lain. Ada nggak pilihan tidak bersyukur di sini? Ini kan kalimatnya sebenarnya ya harus bersyukur. Kamu kalau bersyukur saya kasih nikmat. Kalau kamu nggak bersyukur tak sikat kamu kan gitu kan? Tak kasih ajab. Artinya apa? Ya kamu harus bersyukur gitu. Ini kalimat kalau di Inggris should, harus, mandatory gitu. Tapi padahal ini berat kelihatannya. Ini kalimat berat, tetapi Allah mengawali dengan kalimat yang akrab. Rabbuk, Rabb. Itu akrab itu. Indah sekali. Itu indah sekali. Saya luar biasa Allah tuh kalau padahal ini berat sebenarnya. Saya tanya. 1 kali 24 jam Bapak Ibu sudah bersyukur belum? Yakin bersyukur sama Allah? Yakin? Iya. Ya karena apa? Betul. Contoh kita nggak bersyukur itu apa? Contohnya. Kita kasih nikmat mata. Kita dikasih nikmat pikiran yang normal. Ya, tidak yang pikiran abnormal. Kita dikasih nikmat mulut, dikasih nikmat kaki melangkah. Apakah mata kita selama 1 kali 24 jam kita gunakan dengan baik di jalan Allah? Apakah tangan kita ini kita gunakan dengan di jalan Allah, atau jangan-jangan kita menempeleng atau mencubit anak kita? Atau jangan-jangan mulut kita ini atau jempol kita ini membuat menjadi kerusakan di muka bumi? Ya kan banyak tuh bajer-bajer RP tuh menghas sana sini sehingga mengadu domba. Ya, belum lama kan diadu domba tuh kemarin habaib dengan pinternya iblis lah dengan keturunan Wali Songo. Kebetulan saya posisi penasehat di juriat para Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Diadu domba nih, digoreng sana sini. Padahal itu hal yang sederhana yang itu sebenarnya kejadiannya sudah puluhan tahun dan perbedaan ikhtilaf yang tidak perlu. Tapi dihajar habis-habisan sehingga terjadi konflik kan sampai pada tuntutan hukum dan sebagainya. Nah, ini juga pinternya iblis memecah belah. Itu. Padahal Wali Songo ya juriat Rasulullah, habaib juga juriat Rasulullah, sama-sama juriat. Sama-sama keturunan Kanjeng. Nah, kalau di sini karena kawin sama lokal, ya Wali Songo itu para Wali Songo itu loh, Sunan Ampel, Sunan Giri dan sebagainya itu kan termasuk kedua tokoh Muhammadiyah dan NU itu kan keturunan dari Sunan Giri atau Syekh Maulana Ishak. Kalau ditarik ke atas sampai Syekh Jilmadil Kubro sampai kepada Syekh Ali Zainal Abidin dan Sayyidina Husain. Sama, ini juga sama garisnya. Cuma ini khusus Alawi, keluarga Alawin, Muhammad Alawi atau Muhammad Isa Alawi. Ini dia dari sini garisnya. Cuma satu keluarga nih. Padahal juriat Rasul itu seluruh dunia banyak. Nah, bisa kasih tahu tuh. Bukan hanya Alawi ini, bukan Robita Alawi aja, tapi seluruh dari jalur Syekh Abdul Qadir Jailani itu juga ada. Dari jalur Basyaiban juga ada, dari jalur yang lain juga ada. Jadi saya tegaskan bahwa tidak ada konflik di antara mereka sebenarnya, cuma mengoreksi silsilah nasab yang terputus. Nah, dari di Ba'alwi ini dikoreksi sama ini. Nah, ini gara-garanya apa? Dianggap tidak ada terputus keturunan karena apa? Nikah sama lokal, sama ahwal, sama orang awam. Itu bahkan itu konflik lama gitu. Tetapi itu sama iblis digoreng. Kenapa? Karena mereka nggak bersyukur.
Kenapa nggak bersyukur? Ya bersyukur, kenapa? Bayangin, di dalam dirinya itu ada darah Kanjeng bersyukur nggak dia? Bersyukur. Tapi karena nggak bersyukur, sama iblis digoreng, pecah. Ini sama-sama juriat nih, padahal sama-sama ada di dalam dirinya ada darah orang mulia termulia di dunia ini, di muka bumi ini. Dan itu berat. Kalau akhlak kita nggak sama dengan akhlaknya Rasulullah, berat dia. Jangan dikira jadi orang beliau itu para juriat tuh enak, nggak enak Pak. Akhlak kita harus benar-benar terjaga dan kita benar-benar mengikuti itibatu Rasulullah. Kalau nggak, kasihan nafsu kita sama datuk-datuk kita. Nah ini juga, maka kenapa kita harus membangun jiwa syukur? Oke, pertanyaan saya, orang bersyukur itu sebenarnya orang yang seperti apa Pak? Bersyukur adalah, sepakat kalau bersyukur itu adalah berterima kasih kepada Allah, betul nggak? Kalau saya ngasih ke Bapak nih misalnya, saya kasih, begitu Bapak terima, Bapak bilang apa? Pak siapa namanya? Terima kasih. Pertanyaan saya, ketika dia berterima kasih, itu nerima dulu atau sebelum diterima terima kasih duluan, atau nerima dulu baru terima kasih? Berarti orang yang bersyukur, orang yang mampu berterima kasih. Berarti orang yang bersyukur adalah orang yang menerima dulu segala pemberian. Pertanyaan saya sekarang kepada diri saya maupun semua yang hadir di sini, apakah kita selalu menerima pemberian Allah? Halo? Betul? Oke, sekarang Allah kasih kejadian, misalnya Pak nih, maaf, sendalnya hilang atau motornya hilang, terima? Halo? Kan tadi definisi bersyukur menerima ya, berterima kasih kepada Allah atas segala pemberian Allah, betul nggak? Bersyukur itu adalah berterima kasih kepada Allah atas segala pemberiannya atau pemberian Allah, betul nggak? Nah pemberian Allah kan ada yang enak, mau seperti terima kasih sama yang enak aja? Pemberian Allah kan macam-macam nih. Ada yang enak, dikasih, katakanlah Allah izinkan Bapak Ibu jalan-jalan ke Mekah dan Madinah, ya kan? Enak kan tuh? Enak. Diberi kesehatan, enak nggak? Enak. Diberi istri yang cantik, diberi anak-anak yang lucu-lucu, yang sehat, yang soleh dan soleha, enak nggak? Nah, kan dunia ini nggak sebelah doang. Kalau sebelah doang jingkring dong. Bapak mau kakinya kanan doang? Kan kanan kiri, baik buruk, enak dan tidak enak. Ini pemberian Allah juga yang namanya tidak Maka bersyukur, ketika orang mampu bersyukur bahwa dia mampu menerima pemberian Allah, berarti dia mampu berterima kasih kepada Allah. Tapi Bapak mampu nggak berterima kasih ketika diberi yang nggak enak? Mampu nggak nih? Kenapa? Begitu mampu Bapak mampu detik pertama Bapak mendapat pahala apa? Pahala tanpa batas. Az-Zumar ayat 10. Hanya orang-orang yang bersabar yang Allah cukupkan pahalanya tanpa batas, unlimited. Berarti notabene sama dengan apa tuh? Surga nggak? Pahalanya tanpa batas Pak. Pahala unlimited. Asik kan tuh? Baik nggak Allah sama kita? Hidup di dunia pakai nikmatnya Allah. Dikasih enak bersyukur dapat tambah nikmat. Dikasih nggak enak bersyukur juga dapat pahala tanpa batas. Kira-kira hidup tuh enak nggak? Ayo saya bilang, masih nggak bersyukur juga? Gini loh, kita hidup di muka buminya Allah, kemudian kita cemberut posisinya, malu nggak sama Allah? Kita bangun tidur plek, sehat gitu, harusnya kita bersyukur nggak? Maka Nabi ajarkan apa? Berdoa kan? Alhamdulillah ahyana badama amatama. Dahsyat tuh Allah. Itu Islam indahnya luar biasa itu. Udah disetting sama Allah mulai Kanjeng Nabi ini gini loh. Sehingga manusia tuh tidak ada pilihan lain selain, ya kan? Kita hidup di buminya Allah, lahir sampai besar sampai tua segini, kemudian dikasih nikmat luar biasa.
Dikasih nikmat bersyukur dapat tambahan, betul nggak? Kemudian dikasih nggak enak bersyukur juga mendapat pahala tanpa batas. Nggak hanya itu, dapat bersama Allah. Innallaha ma'asa, ya kan? Pertanyaan kita selalu main bersama Allah, maka syaratnya salah satunya sabar. Ketika kita bersabar, maka mendapat pahala tanpa batas. Nanti yaumil hisab kita timbang pahala sabar yang menerima dengan kata alhamdulillah kepada Allah. Loh iya, kok bisa Pak menerima kejadian musibah kok alhamdulillah? Iya, karena detik pertama ketika kita sabar, maka disitulah kata Sobat At-Tasyari berlaku pahala tanpa batas. Berlaku Bapak innallaha ma'as-sabirin. Bu, hati-hati nih Bu, ketika nanti Bapak pas bersama Allah, ingetin jangan minta kawin lagi. Karena kalau udah bersama pasti kabul tuh. Apapun doanya Bapak Ibu kabul. Ini bersama. Nah, udah akrab hubungan kita sama Allah. Udah tahu sama tahu, oh ternyata hidup itu cuma ini toh. Coba pikir, coba kita renung sebentar deh. Kita hidup di muka bumi. Kalau kita dikasih nikmat bersyukur, Allah tambahin. Satu, oke ya. Kalau kita pun bersyukur dikasih yang nggak enak, Allah kasih pahala tanpa batas, alias surga. Dan pahala itu bukan berlaku nanti, sekarang pun dikasih kebaikannya. Fid dunya wa dunya wal akhirah. Pertanyaannya, yang terakhir nih yang paling dahsyat. Terus dikasih masalah. Terus kata Allah, masalah itu bukan kamu yang menyelesaikan saya. Surat 10 ayat 107. Jangan percaya, buka aja surat 10 ayat 107. Sungguhnya Allah yang menimbulkan bencana atau masalah, dan hanya Allah yang bisa menghilangkan masalah atau bencana kamu itu. Dagelan nggak tuh? Jadi hidup kita asik nggak tuh? Kalau dipikir secara jernih, loh ini berarti kita cuman apa nih tujuan hidup? Ya sudah, kembali kepada ta'rif awal. Apa ta'rifnya? Wa ma khalaqal jinna wal insa illa tidak penciptaan jin dan manusia hanya untuk, jadi hidup itu cuma itu tujuannya. Nah, kita harus punya rencana hidup tuh, rencana kehidupan. Ya, di surat 59 ayat 17 Allah memerintahkan kita untuk mempunyai rencana esok hari. Nah, rencana kita apa terhadap kehidupan ini? Tadi kan jelas tujuan hidup diciptakan ini tujuan kita diciptakan di bumi untuk ibadah. Maka yang paling baik adalah memenuhi keinginan kita atau memenuhi keinginan Allah. Halo? Biar efektif hidup kita. Maka ketika kita melakukan suatu perbuatan, tanya nih, ini Allah pengennya apa nih terhadap kegiatan ini? Allah inginnya apa terhadap benda ini nih ya Allah? Allah inginnya apa terhadap anak saya nih? Jadi kita ketika melakukan satu, oh iya Allah pengennya ini. Insya Allah selalu ihdinas siratal mustaqim. Itu Pak intinya. Karena kita selalu mengingat Allah, otomatis zikir nggak? Kira-kira tuh iblis mau masuk, ada kesempatan nggak? Karena yang kita ingat Allah. Begitu meninggal, husnul khotimah nggak? Jangan doa doang, usaha itu. Bikin itu menjadi karakter. Akhirnya menjadi habit, menjadi karakter, sehingga tercapai itu. Nih kalau nggak yang diingat cuma gadget, yang diingat cuma misalnya perempuan tangga sebelah, yang diingat cuma rupiah, begitu meninggal itu yang diingat terakhir apa? Ya itu ya. Kenapa? Itu yang dicintai sebenarnya. Bukankah orang yang mencintai sesuatu, mencintai seseorang itu akan selalu mengingat orang itu atau hal tersebut? Tapi kalau sudah posisi hub, itu dahsyat tuh. Hub apa? Cinta, mahabbah. Maka para ulama itu, terutama saya Abdul Jalani itu menyampaikan ilahi anta maksudi wa ridhoka mazlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Itu dahsyat itu. Itu permohonan yang dahsyat tuh. Dan itu kita kan tetap ilahi anta maksudi, ya Allah engkaulah tujuanku, ilahi anta waridhoka mazlubi, ridhomu yang kami harapkan.
Ilahi anta masdi wa atini mahabbataka wa ma'rifataka. Luar biasa nggak? Jadikan diri kami ini selalu mencintaimu dan selalu mengenalmu. Kenapa kita selalu mencintai dan mengenal Allah? Kenapa? Karena kita tiap hari kan sholat 17 kali tuh. Dan selalu mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ada jaminan bahwa kita akan selalu di jalan yang lurus? Nggak ada jaminannya. Kecuali udah masuk ini nih, lingkungan ini nih. Kalau sudah masuk mutmainah, ya itu udah masuk ke golongan orang-orang yang terpilih gitu loh. Masuk golongan ini, set, wah udah asik tuh. Oke, saya kasih bonus. Habis ini kan kita masuk alam barzah. Oke? Kalau golongan ini tuh gimana sih kehidupannya nanti sama golongan ini? Kalau ini jelas ya, udah pasti sengsara deh. Tapi yang ini gimana? Tapi ingat loh, jangan salah paham nih. Ini bukan reinkarnasi. Oke, buka surat 6 ayat 122. Biar jelas kita nanti meninggal jadi gimana gitu. Jangan sampai meninggal, aduh, ya digebukin terus. Kayak gini, alam barzah, alam penantian itu hikmahnya adalah kalau kita selesai di alam barzah, maka akan selesai di akhirat itu aman, udah selesai. Tapi kalau nggak selesai di sini, kita nggak bakal selesai di alam akhirat. Ketemu Pak? Surat 6, surat Al-An'am, iya boleh, silakan. Dan ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyebutkan Allah, di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu kami? Kayaknya salah Pak, itu 122 Pak, itu berapa? Surat 6 Al-An'am 122. Awaman kana maita fa ahyainahu. Ya, saya bacakan ya. Sebenarnya nanti dicek Pak. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami berikan dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak sama dengan orang yang berada dalam kegelapan? Ya. Sehingga dia tidak dapat keluar dari sana, alam barzah. Demikianlah jadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Tuh. Ada dua orang, nih ada dua orang meninggal. Yang satu, ya, kemudian Allah apa? Allah hidupkan dan diberi cahaya. Nih cahaya, casingnya cahaya. Yang satu udah jeglek aja di situ, kagak keluar dari alam itu. Ada dinding pembatas, nggak bisa keluar udah. Yang di sisa ya sisa sampai hancur. Yang bobo ya tidur aja udah. Yang diberi nikmat aja, udah di situ aja kemana-mana. Yang ini enggak, ini dihidupkan dan diberi cahaya. Pilih mana Bapak Ibu? Yang ini apa yang ini? Pilih yang disiksa terus, apa yang diberi cahaya? Terus bagaimana mereka supaya kita ke arah sana? Nah, supaya mereka kayak kita ke arah sana apa? Buka surat Al-Imran 169. Supaya kita kesini nih gimana caranya kan gitu. Selain kita membangun jiwa kita harus apa lagi nih supaya kesini nih? Supaya ketika kita meninggal kita tetap hidup dan diberi cahaya. Surat kedua ayat 169. Ketemu Pak? Ini penting buat Bapak Ibu biar tahu nih ending kita harus gimana nih. Nah, oke, baca Pak. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki. Mendapat rezeki itu. Jangan mengira aja Pak, nggak boleh. Apalagi nyatain. Wah nggak mungkin udah mati ya sudah. Ya ini yang bagian ente nih, yang udah mati udah kagak mana-mana. Udah di situ aja udah. Ya. Siapa? Orang yang gugur di jalan. Nah, karena kita melatih diri kita, ya Allah, kita ketika menghadapi ini Allah pengennya apa? Kita terus menerus seperti itu. Kita selalu di jalan Allah nggak tuh? Halo?
Kalau kita selalu berhubungan sama Allah, ya Allah ini saya begini nih, menurut engkau bener nggak? Selalu berhubungan berinteraksi, saya mau begini nih, menurut Allah gimana? Contoh misalnya, atau walaupun saya mau ke ATM nih, ke ATM, ya Allah, saya ke ATM ini mau ngambil uang, yang baik menurut engkau uang ini bagaimana ya Allah? Apa kata Allah? Sedekahkan sebagian nafkah yang kau berikan pada engkau, sedekah sebagian. Oke, ambil, kasih sebagian. Lihat masjid, masukin. Nggak usah nyari-nyari, udah. Walaupun ini nggak ada waktu sholat, masuk masjid, masukin aja. Habis dari ATM nih, kan mendapat rezeki dari Allah, set ngambil. Berarti ada rezeki orang nggak di situ? Ada rezeki masjid di situ, ada rezeki duafa, betul nggak? Selalu gitu Pak. Punya kendaraan, pertanyaan saya, kendaraan Bapak pernah nggak digunakan anak yatim, pernah digunakan untuk orang tetangga kita, pernah digunakan untuk membantu orang? Padahal itu nikmat Allah. Di rumah Bapak ada nggak anak-anak yatim yang Bapak pelihara? Atau minimal Bapak seminggu sekali diajak main ke rumah situ, minimal lah, biar dia gembira, biar dia merasa punya orang tua gitu loh, punya bapak, punya ibu. Pernah lakukan itu? Itu salah satunya. Kita membentuk karakter kita gitu loh. Sehingga kalau bersama Allah terus, selalu bersama Allah, maka di jalan yang lurus nggak? Di jalan itu berarti di jalan Allah nggak? Meninggal apa Pak? Bal'ah ya, tidak mati. Jangan bilang dia mati, kagak, dia tetap hidup dan diberi rezeki di sisi Allah. Asik gak? Pengen gak tuh? Halo? Pengen gak? Pengen, saya juga pengen. Jadi jangan kejebak sama orang yang punya pemikiran sempit. Oh udah kalau mati udah gak ada hubungannya. Ih, karena belajarnya kurang jauh, belajar kitabnya dikit, gitu jadinya. Padahal ada ini nih yang lebih mulia. Nah, itulah yang disebut para kekasih Allah, Bapak Ibu, atau dalam bahasa kalinya itulah alam suhada. Nah, mereka tetap hidup, iya, ilmunya, amalnya, kebaikannya, dia tetap hidup, diberi cahaya sama Allah. Casingnya ganti, nur, keren. Mungkin lebih ganteng nih kalau kan nur lebih halus kan jisimnya. Ini kan tanah nih. Ini tanah Pak. Ini casing nih, kayak HP ini casing, ganti lagi masuk ke alam barja, ganti casing. Ke alam masyar ganti lagi casing. Ini casing. Ini jadi saksi. Surat Yasin. Ini tangan, kaki kita, bahkan diabadikan sama Kristus di lagu ya. Ketika mulut kita terkunci kan, tangan kaki kita menjadi saksi. Ini saksi, jasmani cuma jadi saksi, nanti diwujudkan lagi nih saksi. Nah, bener nggak dia zina? Oh iya bener. Bener nggak dia kesana? Saksi terhadap jiwa kita. Hati-hati Pak. Mulai sekarang ayo hijrah. Memang awalnya sulit, pasti nanti lama-lama biasa, lama-lama senang. Orang yang jangan misalnya apa? Sedekah. Awalnya susah kan, punya duit sendiri kasih orang. Lama-lama jadi terbiasa sedekah nggak? Ini punya karakter, punya jiwa dermawan nggak? Punya. Jadi senang sedekah nggak? Senang sedekah. Salat, yang pikirannya jalan-jalan. Oke, saya akan berusaha menjadi salat ke arah yang khusyuk. Artinya menjadi terbiasa, menjadi senang dengan salat yang khusyuk, bukan salat yang tidak khusyuk. Tahajud, berat kan? Tengah malam bangun, asik tidur-tidur, asik-asik bangun, ya kan? Jadi senang jadi terbiasa nggak tahajud? Jadi senang nggak? Begitu. Itu membangun jiwa. Terus paksain Pak. Kenapa? Waktu kita udah terbatas nih. Oke ya. Jadi itu. Nah, bagaimana supaya bersyukur kita ini makin mantap? Yuk, mulai sekarang apapun yang terjadi kita bacakan apa? Alhamdulillah. Anak kita, oke kita misalnya, anak kita tiba-tiba Pak jatuh, alhamdulillah. Anak bapak nakal, alhamdulillah ya Allah, anak saya nakal. Begitu detik pertama Pak langsung legowo atau ikhlas menerimanya, maka berikutnya jangan diemin aja, langsung dalam hati, ya Allah rubah anak saya jadi anak yang soleh ya Allah.
Tuh. Itu apa ya? Sepersekian detik lah, Pak. Jadi Allah tuh asik tuh. Allah bikin kita menjadi hidup tuh jadi sebenarnya bahagia harusnya ya. Harusnya bahagia ya hidup ya. Kalau diteliti tuh nggak ada Allah tuh nggak ngasih kesempatan kita nggak bahagia loh sebenarnya. Oke, maka wajar kalau kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil qina azaban. Asik. Oke, sekarang itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan